Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hanya untuk Allah Rabbi yang selalu memberikan nikmat yang subur, hidup yang makmur, dan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, maka semua itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan anak untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Maurice Bucaille, seorang cendekiawan Perancis, dalam bukunya La Bible, La Quran et la Science, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang relevan dengan ilmu pengetahuan modern. Sangat jauh berbeda dengan kitab suci agama lain yang memandang bahwa ilmu pengetahuan modern merupakan hambatan, tantangan, bahkan ancaman serius terhadap doktrin-doktrin ajaran agama mereka. Sejarah telah menjelaskan bahwa banyak kaum cerdik pandai, ilmuwan harus dikecilkan, dikucilkan, disingkirkan, bahkan harus dibunuh secara keji dan mengerikan. Fakta berbicara, Nicholas Copernicus, Giordano Bruno, Galileo Galilei, sampai Michael Servet dibunuh karena pemikirannya dianggap bertentangan dengan ajaran agama mereka. Sangat jauh berbeda dengan Al-Quran. Lebih lanjut, Maurice Bucaille menyatakan bahwa tidak satupun ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran yang melarang umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Justru Al-Quran sebagai motivasi dan inspirasi agar umat manusia memperluas wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, dan mengembangkan teknologi guna tercipta insan paripurna, berdimensi penguasaan sains dan teknologi. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut berisi informasi tentang misi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Apa misi Al-Quran tersebut? Yaitu litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, ay litukhrijal basyariyah min zulumatil jahli wadhdhalali ila nuril ilmi wal iman. Sesungguhnya Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan dan kesesatan
menuju pelita bertabur cahaya ilmu dan iman. Demikianlah penafsiran dari Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Tafwatut Tafasir jilid 2 halaman 90. Hadirin wal hadirat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara analitis, Ibrahim Mazkur dalam buku Fil Falsafatil Islamiyah menyatakan bahwa seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu, sekarang maupun yang mendatang, baik ilmu yang berumpun di native science maupun ilmu yang berumpun foreign science, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai fakta, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, mendorong munculnya ilmu tata bahasa Arab yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sharaf. Karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat puitis, mendorong munculnya ilmu balaghah. Karena Al-Quran diturunkan karena banyak mengandung muatan logika, mendorong munculnya ilmu mantik. Dari segi bahasa saja telah lahir berbagai cabang ilmu. Apalagi jika kita analisis dari aspek isi, esensi dan substansi kandungannya. Dari 30 juz, setiap surat, setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap hurufnya syarat dengan isi, esensi, motivasi, bahkan lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu sosial, filsafat dan sebagainya. Pantas saja berbagai kalangan mengagumi, memuji, bahkan mengakui bahwa Al-Quran memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ternyata dapat kita pahami bahwa ternyata roh kejayaan Islam sendiri terletak pada Al-Quran. Umat lain maju karena telah meninggalkan ajarannya, sedangkan umat Islam tertinggal karena telah meninggalkan ajaran Al-Quran. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, "Taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatar rasulih." Telah aku tinggalkan dua perkara yang dimana kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah tausiah yang dapat ana sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang bukan saja pandai membaca Al-Quran, tetapi lebih dari itu, kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat ana sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.